aku akan mengetahui, kata Rasulullah. Sama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh bin Yang perlu diingatkan adalah masalah seorang wanita menjadi aktivis dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini risalah yang keempat dari kajian kita di dalam silsilah akidah allati tunji minan nar. Ya. Kalau di urutan buku program Kuliah Mafatihul Ilm, ini buku yang keberapa? Hah? Ini buku yang ke-6. Baik. Sittatu mawadhi' minas sirah. 6 tempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan ya oleh Syekh risalah-risalah beliau, rasail beliau itu dikumpulkan di beberapa tempat. Salah satunya di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Dan ini ada di dalam Durar As-Saniyah di jilid 8 halaman 111 hingga 119. Iya. Di dalam buku panduan ini kita cocokkan ya dari Ad-Durar As-Saniyah, isi dari atau teks yang terkandung di dalam buku ini. Kita lihat matanya di halaman 56. Katakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini telah berlalu pembahasannya, di mana penulis rahimahullahu ta'ala mengikuti Al-Quranul Karim, di mana pada setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah apa? Kecuali surah Taubah. Iya. Dan juga mengikuti dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisan beliau dan surat menyurat beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang berjalan di tengah para ulama. Kata beliau rahimahullah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini ucapan nasikh ya, yang meriwayatkan dari Syekh itu menyebutkan bahwa ini apa namanya, risalah Syekh rahimahullah. Sittata mawadhi' minas sirah. Ya. Atau kata beliau, ta'ammal rahimakallah. Ta'ammal, diperbaiki harokatnya itu ya. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi' minas sirah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Iya. Sini ada doa rahmat dari penulis. Ini pembahasan yang pertama ya. Sittata mawadhi' minas sirah. 6 tempat dari sirah. Sirah maksudnya perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Biasanya pembahasan sirah itu ada sirah terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Secara khusus. Dan ada yang terkait dengan Khulafa Ar-Rasyidin setelahnya. Baik. Dan di sini penulis ada pembahasan atau ada satu pembahasan terkait dengan orang yang murtad. Yang murtad ini kan terjadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Tapi itu masih dibahas di pembahasan sirah Nabi karena kaitannya dengan yang terjadi setelah beliau langsung. Ya. Dan kejadian orang yang murtad itu terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musailam al-Kadzab, dia keluar mengaku Nabi, itu keluar mengaku Nabi di masa Nabi masih hidup. Ya, di masa Nabi masih hidup. Jelas ya?
Baik. Jadi di sini beliau terangkan, perhatikanlah. Semoga Allah merahmatimu 6 tempat dari sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafhamha fahman jayyidan hasanan. Pahamilah dengan pemahaman yang baik. Iya, yang bagus serta baik. Ya, di sini beliau minta agar supaya dipahami. Ya. Dan diperhatikan 6 tempat dari sirah ini. Dan memang sirah Nabi itu banyak. Kalau dibahas fawaid dari sirah Nabi, subhanallah, itu banyak sekali. Dan ini dari pembahasan-pembahasan penting, pembahasan yang menarik, penting. Ya. Dan memang mengkaji tentang masalah sirah di masa sekarang ini dari pembahasan yang cukup penting dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, seorang itu perlu diingatkan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perlu dipelajari bagaimana Nabi Muhammad membawanya, menyampaikannya, menjaganya dari awal beliau diutus hingga beliau diwafatkan. Iya. Kemudian yang kedua, terkait dengan mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah salah satu dari pertanyaan di alam kubur adalah pertanyaan tentang siapa? Nabi yang diutus kepada kita. Dan pertanyaan di hari kiamat, bagaimana kita menjawab dakwah para rasul. Jadi ada kewajiban terkait dengan Nabi Muhammad. Karena itu perlu dipelajari dari sirahnya. Memang tidak seluruh dari sirah yang wajib dipelajari. Ada kadar wajibnya. Nah, kadar wajibnya ini sudah ada nanti di pembahasan Thalathatul Usul, 3 landasan utama, sudah masuk di situ. Tapi secara umum sirah itu banyak manfaat di dalam mengkaji dan di dalam mempelajarinya. Ya. Kemudian yang ketiga, sekarang ada orang-orang yang membahas tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Ya. Tapi dia masukkan di dalam pembahasan-pembahasan sirah ini keyakinan-keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru ini kadang berasal dari hadits yang lemah, bahkan hadits yang palsu, kisah-kisah yang tidak ada asal usulnya. Ya, dan kadang dimasukkan dari keyakinan-keyakinan menyimpang, hawa nafsu. Ya. Karena itu ahli sunnah hendaknya mengenal dari sirah nabinya, dia kenal yang lurusnya, yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Dan buku-buku yang memuat tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali buku yang ditulis dalam hal tersebut. Baik. Jadi penulis di sini meminta supaya seorang memperhatikan dan memahami dengan baik. Ini ta'ammul dan faham. Diperhatikan dan memahami. Iya, 6 tempat ini. Apa faedahnya? Kata beliau, la'allallaha ayufhimaka dinal anbiya'i litatba'ahu wa dinal musyrikina litatrukahu. Ini faedah yang beliau ingin petik dari penjelasan 6 tempat dari sirah Nabi ini. Iya. Kata beliau, semoga Allah memahamkanmu tentang agama para nabi agar engkau mengikuti agama para nabi itu. Dan semoga Allah memahamkanmu tentang agama kaum musyrikin agar engkau menjauhi agama kaum musyrikin tersebut. Nah, jadi ini manfaatnya kita belajar 6 tempat dari sirah ini. Beliau pilih 6 tempat. Syekh memilih berapa? 6 tempat dari sirah. Ya. Dan ini kitab di di Durrus Saniyah jilid 8 di halaman-halaman sebelumnya itu Syekh menulis tentang fawaid dari sirah Nabi. Beliau sebutkan ratusan faedah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman poin-poinnya saja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada masail seperti kebiasaan beliau. Ya. Banyak pembahasan dalam sirah. Tapi di dalam kitab ini beliau pilihkan untuk kita 6 pembahasan. 6 pembahasan faedah yang beliau inginkan apa? Supaya kita paham agamanya para nabi itu bagaimana.
Dan supaya kita kenal agama kaum musyrikin itu bagaimana. Ya, kalau dilihat pada inti pembahasan, ini mirip dengan kitab apa yang kemarin sudah kita bahas, Al-Qawaid Al-Arba. Ya, kan ini juga 4 kaidah untuk kita bisa membedakan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Sama di sini. Beliau bawakan pembahasan dari sirah Nabi. Ya. Jadi itu seorang yang bertauhid seperti itu. Dia di pembahasan manapun, dia selalu melihat dalil-dalil tentang tauhid. Ya, semakin kuat tauhidnya. Dia baca Al-Quran, semakin kuat tauhidnya. Dia baca sunnah Nabi, semakin kuat tauhidnya. Dia baca sirah para sahabat, semakin kuat tauhidnya. Dia baca sirah Nabi, semakin kuat apa? Tauhidnya. Iya, semakin kuat tauhidnya. Ini faedah yang paling besar sebenarnya yang dipetik. Tapi banyak dari manusia yang luput dari hal ini. Ada orang-orang yang kadang dia senang bacakan sirah Nabi, kisah-kisah para sahabat. Ya, dan ini pelajaran bagus ya, bermutu. Hanya saja kadang orang yang menyampaikannya, dia karena kurang pemahaman tauhidnya, dia hanya bahas masalah-masalah, dia tidak titik beratkan pada apa? Tauhid. Ya umumnya manusia itu senang kisah. Kan begitu? Ya. Ada yang mungkin hadir dijelaskan kisah Abu Bakar As-Siddiq, Khulafa Ar-Rasyidin. Ya misalnya ya. Atau kisah Abdurrahman bin Auf. Dia senang hadir dengar kisah. Ya. Dia senangnya kasih kisah saja supaya orang senang hadir aja. Ya. Tapi dia tidak tahu titik berat di situ, pelajaran yang paling berharga, inti dakwah para nabi dan para rasul terkait dengan apa? Tauhid. Harusnya kita belajar itu. Di dalam menegaskan, menekankan pembahasan-pembahasan tentang tauhid tersebut. Ini penting ya di dalam mempelajari sirah. Iya. Jadi ini kita oleh penulis rahimahullahu ta'ala dari faedah. Ini poin pembahasan yang ketiga ya. Min fawaidi fahmi sittati mawadhi minas sirah. Beberapa manfaat memahami 6 tempat dari sirah. Di antara manfaatnya 1. Supaya kita paham agama para nabi. Agar kita ikuti agama para nabi itu. Yang kedua, supaya kita kenal agama kaum musyrikin. Agar supaya kita tinggalkan agama kaum musyrikin tersebut. Iya. Adapun belajar sirah secara umum itu manfaatnya sangat besar. Sangat banyak sekali dari manfaat di dalamnya. Iya. Apalagi terkait dengan masalah mengenal Nabi kita. Sebab seorang itu semakin dia baca sirahnya, semakin dia kenal kehidupan Nabi. Ketika dia baca kisah hidupnya Nabi, seakan-akan dia hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya. Jadi kalau dia senang membaca dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diharapkan dia dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, al-hadar min wuqu'i kathirin mimma yadda'i din fi adami fahmi hadhihi sittah kama yanbaghi. Berhati-hati agar tidak terjatuh seperti kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu tentang agama, ya, mengaku punya ilmu agama tentang ketidakpahaman mereka akan 6 pelajaran sebagaimana mestinya. Nah, di sini penulis tekankan, fa inna aktsara man yadda'i din wa yu'addu minal muwahhidin la yafham ma'na hadhihi sitt kama yanbaghi. Kata beliau, karena sesungguhnya banyak orang yang mengaku beragama dan terhitung sebagai orang-orang bertauhid tidak memahami 6 perkara ini sebagaimana mestinya. Ini repot ya kalau ada seorang mengaku bertauhid, apalagi dia mengaku dari orang yang berilmu, tapi dia tidak kenal 6 pelajaran dari sirah ini sebagaimana mestinya, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang keliru. Karena itu seorang berhati-hati. Iya. Jatuh di dalam kekeliruan yang seperti ini. Ya, dan ini penulis, ya Masya Allah, di dalam pembahasan-pembahasan, beliau itu selalu menyentuh perkara-perkara yang banyak manusia keliru di dalamnya.
agar supaya diperbaiki, diluruskan, dan dibenahi. Iya. Baik. Jadi ini di awal pembahasan kita terhadap buku ini, kembali saya ingatkan tentang pentingnya tauhid itu, dan bagaimana pentingnya seorang mempelajari tentang tauhid, menanamkannya di dalam kehidupan, ya, pada segala sudutnya, dan bagaimana seorang itu dia bisa menyampaikan dan mentransfer tauhid itu kepada manusia dengan segala cara. Dengan segala cara dia bisa masuk dari pembahasan tafsir, dia bisa masuk dari pembahasan hadits-hadits, ya, dia bisa masuk dari pembahasan sirah, dia bisa masuk dari semua pembahasan. Kalau ingin membuka pembahasan tentang apa? Tentang tauhid. Ya, inilah sebenarnya agama para nabi dan para rasul. Mereka selalu seperti itu. Di segala kondisi mereka menyinggung tentang tauhid. Karena memang yang diinginkan kepada umat ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Bagaimana mereka itu betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri kelurusan dakwah. Iya. Ciri kelurusan dakwah. Sebab kalau dakwanya seperti itu berarti lurus dakwahnya. Dia mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Masuk ke dalam surga bebas dari api neraka. Iya. Adapun yang keluar dari hal ini dia akan gampang terjatuh di dalam penyimpangan dan kekeliruan. Penyimpangan dan kekeliruan. Ya, mungkin saja seorang itu, ya, dia tidak menyinggung tentang pembahasan tauhid ini karena dia takut kalau dia bicara masalah tauhid misalnya, dianggap ini tauhid, banyak orang yang berucap tidak benar kepadanya, atau sedikit yang hadir di pengajiannya, atau banyak orang lari darinya. Ini semuanya hal yang keliru, ya, dan menunjukkan ketidakpahaman tentang agama. Justru Islam ini akan terlihat indahnya tatkala segala hal itu ditampakkan padanya pembahasan tauhid. Ditampakkan padanya pembahasan apa? Pembahasan tauhid. Dan pembahasan tauhid itu luas. Iya, cakupannya sangat luas. Dan banyak hal yang bisa dikaji dan ditanamkan di tengah manusia. Baik.